mencari tahu. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi, kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk kelola sampah atau biasa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Dengan menghabiskan makanan, menggunakan tempat makan, tas belanja sendiri, memakai ulang kantong plastik, memakai botol untuk pot tanaman, dan menyetor sampah bernilai ekonomis ke bank sampah. Agar sampah tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena sampahku, tanggung jawabku. Yeay! Kok bisa mainan tradisional punah? Sebelum itu kita perkenalkan dulu anggota kelompok. Yang pertama ada Richard Ko dengan NIM 67 2019 167, Gama Arseta NIM 67 2019 177, dan Dian Baskoro NIM 67 2019 191. Apa saja sih contoh-contoh mainan tradisional? Yang pertama ada layang-layang. Pada saat musim kemarau tiba, anak-anak di desa akan berlomba-lomba membuat layang-layang dan memainkannya di tanah lapang atau persawahan yang kosong. Bahkan lucunya, jika mereka tidak memiliki alat dan bahan yang memadai, mereka akan membuat dari plastik bekas. Pemandangan ini tentunya sekarang sudah jarang sekali dijumpai, terutama di perkotaan. Sekarang permainan layang-layang sudah tidak seramai dulu. Di daerah-daerah pedesaan sudah jarang sekali. Meskipun ada, tetapi tidak seramai zaman dahulu. Bahkan dahulu ada layang-layang yang putus saja, anak-anak rela untuk mengejar dan menemukannya. Yang kedua ada gobak sodor. Merupakan sebuah permainan tradisional yang melibatkan banyak anak-anak. Dibagi ke dalam 2 tim. Jumlah anak per tim minimal 3, satu tim berjaga dan yang lainnya menjadi lawan atau pelaku permainan. Semakin banyak jumlah anak, maka akan semakin seru. Permainan ini dimainkan dalam sebuah lapangan yang sudah diberi garis kotak-kotak. Permainan ini sangat menyenangkan dan begitu populer. Biasanya zaman dahulu di sore hari, anak-anak suka berkumpul di lahan kosong dan memainkan permainan ini hingga maghrib menjelang. Tak sekedar menyenangkan, tetapi gobak sodor melatih kewaspadaan, kecepatan, dan kebersamaan. Yang ketiga ada petak umpet. Permainan ini minimal dilakukan oleh 2 orang dan tidak ada batas maksimal jumlah pemainnya.
Satu orang akan bertindak untuk berjaga pos dan nantinya mencari temannya yang bersembunyi. Ia akan menghitung sesuai perjanjian yang ditentukan di awal permainan. Misalnya, sampai 20, 30, dan seterusnya. Setelah hitungan mencapai angka yang telah ditetapkan, siap atau tidak, ia akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Orang pertama yang ia temukan itulah yang nantinya akan berjaga menggantikan posisinya sebagai pencari dan penjaga pos. Selain bisa dilakukan di kebun, anak-anak biasa memainkan permainan ini di dalam rumah. Tak jarang lemari, kolong tempat tidur, dan kolong meja menjadi tempat persembunyian. Yang keempat ada engklek. Permainan ini dimainkan dengan cara berjalan satu kaki pada kotak-kotak yang sudah digambarkan di atas tanah secara bergiliran. Pemain harus melempar koin atau gacu pada kotak secara berurutan. Pada kotak yang ditandai dengan lemparan gacu, pemain tidak boleh menginjaknya. Pemain harus melewati kotak pada saat kembali ke garis awal, ia harus mengambilnya kembali. Setelah itu, dilemparkan kembali pada kotak selanjutnya. Pemain akan kalah dan berganti giliran jika ia melanggar aturan, misalnya menginjak garis. Yang kelima ada dakon. Cara memainkan dakon amat mudah. Dakon memiliki tempat lonjong pipi yang terbuat dari kayu, plastik, atau logam yang diberi lubang dengan jumlah 12. Lubang tersebut diisi dengan kecik. Kecik bisa berasal dari kerikil, biji sawo, maupun biji-bijian. Permainan ini dimainkan 2 orang dan dilakukan secara bergiliran. Dan masih banyak lagi permainan tradisional lainnya. Mainan tradisional itu termasuk budaya loh. Permainan tradisional merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Melestarikan permainan tradisional bukan sekedar mempelajari nama-nama permainan tradisional dan aturan-aturannya, namun lebih jauh dengan memainkannya. Saat ini popularitas permainan tradisional di kalangan generasi muda kalah bersaing dengan permainan di gawai telepon pintar ataupun komputer. Memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda sehingga mereka menyukai dan memainkannya di tengah pesatnya perkembangan permainan modern berbasis gawai adalah tantangan bersama. Jika dilihat dari berbagai macam permainan tradisional seperti layang-layang, gobak sodor, petak umpet, engklek, dakon, dan permainan-permainan lainnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Permainan-permainan tersebut mengajarkan karakter-karakter positif seperti kerjasama, bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih, budaya antri, sportivitas, dan banyak lagi. Selain itu, memainkannya juga menyehatkan raga, karena banyak permainan tradisional yang memaksa pemainnya untuk bergerak, melompat, ataupun berlari. Perbandingan dengan mainan modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menghasilkan berbagai macam peralatan untuk membantu manusia dalam pekerjaannya. Dan bukan hanya itu saja, perkembangan tersebut juga membantu manusia dalam waktu bersantainya dengan berbagai menciptakan hiburan, di mana bermain adalah salah satu pilihannya. Dengan perkembangan teknologi yang mencakup banyak aspek-aspek, maka jenis-jenis permainan pun mendapatkan pengaruhnya, sehingga hal tersebut muncullah istilah permainan modern. Permainan modern itu adalah permainan yang memanfaatkan teknologi di dalamnya, seperti PlayStation atau game online. Dan kini permainan tersebut banyak digemari oleh anak-anak. Dengan munculnya permainan modern ini, maka eksistensi permainan tradisional menjadi berkurang dan tidak menarik. Permainan modern ini juga selain memanfaatkan teknologi di dalamnya, juga ciri khas dari permainan modern ini kurang adanya pola gerak dibandingkan dengan permainan tradisional yang banyak melakukan aktivitas fisik yang baik bagi kesehatan anak-anak. Perubahan pola anak-anak yang bermain dari permainan tradisional ke permainan modern pun berubah. Anak-anak yang menyukai permainan modern cenderung mengalami kurangnya komunikasi dan bersifat individualistik, sedangkan permainan tradisional mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama, kejujuran, kekompakan, keuletan, dan olah fisik. Kok bisa mainan tradisional punah? Kalian tahu nggak kenapa sih permainan tradisional mulai ditinggalkan?
Yap, benar sekali. Permainan tradisional itu sudah mulai ditinggalkan karena sudah ada perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga banyak anak-anak lebih senang bermain game online. Anak-anak sekarang tidak akan pernah mengerti bagaimana serunya bermain dengan teman-teman secara langsung. Selain dari itu, perkembangan zaman seperti teknologi, faktor yang menyebabkan mulai punahnya permainan tradisional, yaitu sebuah lahan. Yap, kenapa sebuah lahan? Coba kalian lihat keluar jendela. Sudah banyak sekali lahan-lahan yang hilang karena digunakan untuk membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan banyak-banyak bangunan-bangunan padat sehingga anak-anak enggan untuk keluar dari rumah dan hanya ingin di dalam rumah dan bermain game online atau menonton TV, sehingga mereka tidak tahu bagaimana keadaan di sekitar lingkungannya. Bagaimana agar tidak punah? Jadi bagaimana dong supaya permainan tradisional tidak punah? Mungkin kita bisa permainan tradisional dimasukkan ke kurikulum sekolah terutama di tingkat SD. Selain itu, kita juga dapat mengadakan sebuah event seperti event permainan tradisional, atau mungkin kita bisa menyisipkan permainan tradisional dalam perkumpulan keluarga atau perkumpulan lainnya. Supaya permainan tradisional bisa dikenal, kita juga dapat menjadikan permainan tradisional sebagai salah satu pertunjukan bagi wisatawan asing. Lalu agar generasi milenial mau untuk bermain permainan tradisional, coba saja untuk membatasi penggunaan gawai. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir,
bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa!